Adalah kunjungan kerja, boleh dikatakan rapat dengar pendapat dari alat kelengkapan DPD RI, yaitu dari alat kelengkapan BAP, ada Badan Akuntabilitas Publik DPD RI. Dan ini yang kami lakukan adalah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil yang diberikan oleh Komite 4, dan kami sengaja datang ke BPK, dan sebenarnya kami memilih dua wilayah karena memang hasil daripada objek ya ikhtisar hasil pemeriksaan semester, kita memang mendapat yang boleh dikatakan tanda petik ya, yang memang harus dilihat lebih jauh bagaimana hasil yang disampaikan oleh BPK dari indeks hasil pemeriksaan semester ini. Dan ada 6 entitas yang memang perlu kita tinjau lebih lanjut, menyangkut Provinsi Sumatera Selatan sendiri dan juga 5 kabupaten kota, yaitu Muara Enim, kemudian Musi Banyu Asin, kemudian lagi Ogan Komering Ulu, dan yang terakhir adalah Palembang. Ya, itu. Rekomendasi lebih lanjut apa ini? Iya, jadi ini adalah sinergisitas kita dengan DPD RI, bagaimana BPK bisa memberikan pemeriksaan konkret mungkin terkait dengan hasil yang selama ini 4 tahun berturut-turut bahwasanya Provinsi Sumatera Selatan itu berada dalam posisi WTP atau wajar tanpa pengecualian. Namun WTP bukan berarti bahwa kita tidak mendapatkan persoalan atau masalah di dalam penggunaan anggaran negara. Dan ini adalah salah satu bagaimana DPD RI bekerja sama melihat atau melakukan tindak lanjut terhadap akuntabilitas publik yang dalam hal ini hasil laporan-laporan juga yang tertuang dalam ikhtisar hasil semester dari BPK RI. Dari hasil dengar pendapat sama BPK RI sendiri, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, kami menyimpulkan bahwasanya hasil yang disampaikan ini memang merupakan hasil yang konkret yang diberikan oleh BPK RI. Namun kami juga melihat mungkin kami harus melakukan telaah lebih jauh karena hasil secara tertulis itu sudah disampaikan, terutama saya yang wakil dari DPD RI perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan ingin melihat lebih jauh bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK RI terhadap 6 entitas yang diberlakukan tadi. Ada perubahan nggak dari 6 entitas ini? Ada ya, jadi itu ada perubahan, mungkin itu akan disampaikan langsung oleh Bapak perwakilan BPK Sumatera Selatan, karena kami hanya membaca sekilas walaupun tadi sudah ada paparan yang disampaikan, namun takutnya nanti salah data karena banyak sekali laporannya, karena kalau secara rinci nanti bisa para teman-teman wartawan melihat secara langsung bagaimana hasil yang disampaikan oleh BPK RI terkait dengan 6 entitas tadi. Ada? Cukup? Ya. Oke, terima kasih. Ada perubahan dari rekomendasi tadi yang kalau dari rekomendasi sudah ditindaklanjuti 50% lebih dari kegiatan pemeriksaan tahun 2021 itu, jadi sudah ada kemajuan. Namun demikian kami tetap akan mendorong supaya kalau bisa secepatnya itu 100%. Nah, kedatangan DPD itu membantu kami sebenarnya untuk melakukan percepatan itu. Dengan demikian kan pasti akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk dilanjutkan. Jadi bisa kami share ke pemerintah daerah. Kami juga diawasi oleh DPD gitu, dalam melaksanakan pemeriksaan. Kalau yang 86,6% tadi apa? 86,6 itu adalah tindak lanjut keseluruhan dari 17 kabupaten kota dan provinsi. Dan 18 entitas itu posisi per semester 2 semester 1 2022 ada 86%. Sudah meningkat dan sudah melampaui standar sebenarnya, tapi kan kita harus menyelesaikan itu semua. Dari ini Pak, untuk WTP kan tadi catatan lah Pak. Apa aja yang bagi susah untuk kamu kota tadi sebutan? Oh ya, jadi kalau untuk yang ini kan ada permasalahan belanja, itu ada beberapa hal yang berupa kerugian maupun potensi kerugian. Nah itu kami berharap itu segera diselesaikan, karena kalau tidak, kalau nanti pada waktu kita melakukan pemeriksaan laporan keuangan itu jumlahnya besar, itu akan bisa berpengaruh terhadap ini. Tapi kalau itu segera di-store dan alhamdulillah sudah 50% itu, nanti walaupun terjadi itu penilaiannya masih di bawah material. Soal aset gimana Pak? Soal aset memang menjadi masalah sampai saat ini di beberapa tempat.
itu kami berharap itu diselesaikan, dan kita sudah minta asistensi ke BPKP juga. Kemarin kita mengadakan pertemuan dengan DJKN untuk mudah membantu masalah itu. Kita sudah mendorong itu secara terus-menerus ya. Jadi kemarin kami ke BPKP, kemarin DJKN juga ke sini untuk membicarakan masalah aset. Perlu ada ini Pak, pendataan atau gimana? Kami sebenarnya kita berharap itu dilakukan evaluasi, tapi mungkin karena ada beberapa pemuda yang tidak anggarannya, kan kondisi sekarang tidak memungkinkan itu. Kami berharap itu bertahap nanti dengan diasistensi oleh DJKN dan BPKP. Terkait permintaan dari BPD sendiri untuk memberikan efek jerah kalau kami kan tidak dalam posisi untuk ini ya, tapi kami akan terus mendorong pemuda itu. Efek jerahnya tentu sudah bagian dari APH. Ya kan, kalau di kami kan tidak ada kami untuk di situ, tidak ada bagian kami untuk di situ. Cuma kalau nanti kan ada batas waktu 60 hari. Setelah 60 hari mereka tidak menindaklanjuti, begitu data itu diminta oleh APH, ya kami akan berikan gitu. Itu aja yang kami ini. Kalau APH datang ke kami untuk meminta perhitungan kerugian negara atau investigasi, ya kami akan laksanakan. Mendorong itu aja. Oke. Ya.